Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satria Bintang Erlangga dengan NIM 2203 04 0038. Saya dengan Fikri saya Mahdi dengan NIM 24 Saya Awalan Sahrul Ramadan NIM 20 0304 0144. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi presensi menggunakan QR barcode. Pertama, konsep aplikasi ini. Dalam aplikasi ini kami membagi ke dalam dua peran, yaitu administrasi dan pegawai. Fitur utama dari aplikasi ini ada registrasi, kode QR dan pemindahan kode QR. Proses absensi dimulai dari administrasi ke login ke sistem absensi, dan untuk menempelkan kode QR pada pintu masuk dan pintu keluar. Pegawai juga harus login ke dalam sistem untuk bisa absen. Saat pegawai datang, harus melakukan pemindahan kode QR di pintu masuk. Kode tersebut dikirimkan ke sistem untuk diverifikasi lebih lanjut. Jika valid, maka dikembalikan dengan informasi jam saat absen. Begitu pula kode QR pada pintu masuk juga dirubah. Saat pulang, pegawai memindai kode QR pada pintu keluar dan mengirimkannya ke sistem untuk diverifikasi lebih lanjut. Jika valid, maka dikirimkan informasi waktu absen, juga merubah kode QR pada pintu keluar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, baik. Yang kedua kita bahas backend. Pada file.env, username di sini localhost kami sesuaikan dengan yang kami miliki, dan passwordnya begitu juga dengan URL-nya. Dan port untuk akun admin saya tentukan di file ini juga passwordnya, sehingga pada saat pertama kali aplikasi ini dijalankan dengan kondisi database kosong, maka kita bisa gunakan kredensial ini untuk login sebagai admin. Pada folder src app.ts import modul Express untuk layanan webnya, Mongoose untuk koneksi ke database, Express WS untuk dukungan web socket, Course untuk menangani lintas hostname, .env untuk membaca file lingkungan, Morgan untuk mencatat semua akses ke dalam konsol, modus internal, rute pegawai untuk rute kehadiran, dan rute WS atau web socket kita import juga. Pada folder middleware di sini ada dua file autentikasi, MW untuk verifikasi token yang dikirim dari aplikasi front end, sedangkan peran MW untuk membatasi endpoint yang diakses oleh peran siapa saja yang diperbolehkan. Kemudian jalankan aplikasi jika aplikasi berjalan dengan normal, akan ada informasi terhubung dengan MongoDB dan server running on port 5000. Selanjutnya yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mas Ian. Pada file index.tse kita gunakan untuk merouting atau mendirect ke halaman login. Pada file login ini kita membutuhkan beberapa komponen MIUI material, diantaranya circular, progress, snack bar, alert, box, typography, container, text field, dan button. Untuk API kita ambil dari modul internal yaitu pegawai API, kita ekstrak ke dalam properti login API dan profilnya. Di sini kami menggunakan React Redux yaitu use selector dan use dispatch.
pada store kita mempunyai fungsi save data untuk membagi semua variabel state ke dalam komponen lainnya. Untuk token kita di sini konstanta API kita import dari config service, di mana di sana ada get token dan set token. Pada file login ini kita diakses dengan URL atau fast login saja, maka berfungsi untuk aplikasi login untuk pegawai maupun administrasi. Di file config service.ts kita tentukan di sini konstanta API base URL dan OS base URL. Di belakang hostname kita beri API nya, sedangkan untuk WebSocket-nya menggunakan endpoint WS. Bukan HTTP. Di sini kita definisikan token sebagai variabel dinamis yang bisa diubah dengan fungsi getToken yang kita ekspor ini dipanggil, maka akan mengambilkan nilai token yang ada di file config service ini. Jika set token yang dipanggil dengan parameter berupa string, maka token yang ada di file ini akan diupdate dengan data yang baru. Pada file app.tsx, pada packs kita gunakan atau import pustaka React Redux, kita ambil komponennya. Modul internal store kita ambil property store-nya, lalu kita jalankan aplikasi front-end-nya. Lalu pada aplikasi frontend setelah dijalankan akan muncul informasi seperti ini. Lalu kita akses dengan browser dengan URL localhost dengan port 3000. Saat menjalankan aplikasi frontend, kita login menggunakan kredensial yang kita tentukan di file .env, yaitu ini menggunakan admin email, yaitu admin@atmail.com dengan password rahasia 123. Mohon maaf, seharusnya setelah login berhasil, aplikasi akan diarahkan ke dalam halaman profile. Akan tetapi di sini terdapat error karena pada front end di file config.ts ini terdapat kesalahan pada API base URL-nya dan WS base URL-nya, atau mungkin pada .env pada backend yang tidak dapat terhubung pada MongoDB-nya. Mungkin itu saja hasil proyek yang telah kami presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.